Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulakan tausiah kita dengan satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kata beliau, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaan Rasul? Man ya'khudhu anni haula'i kalimatin. Siapakah gerangan di antara kamu semua, kata Rasul, yang mau mengambil daripadaku beberapa kalimat ini? Fayamalu bihinna aw yu'allimu may ya'malu bihinna. Kata Rasul, dengan ini kalimat dia akan mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang yang akan beramal dengannya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ana ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mau. Maka kata Abu Hurairah, fa akhadha bi yadayya fa'adda khamsan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan saya dan beliau menghitung 5 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu, yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Waspadalah, berhati-hatilah terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi manusia yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang pertama ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba yang paling banyak beribadah kepada Allah. Apa hubungan banyak beribadah kepada Allah, Bapak dan Ibu, dengan perkara haram? Atau kenapa ketika seseorang berkecimpung dengan perkara-perkara yang haram, dia tidak digolongkan sebagai orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita cermati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah itu memiliki hubungan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian,
ketika seseorang beribadah kemudian dia masih melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam kehidupannya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada pengaruh dengan ibadah yang dia lakukan. Pertama, ketika seseorang berkecimpung dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara haram yang dapat menolak diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik. Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik-baik. Ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Tapi kata Rasul, makanannya haram, pakaiannya haram, dikenyangkan dari hasil yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, perkara haram terkadang dapat menghilangkan nilai ibadah itu sendiri. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi menyebutkan nanti di akhirat ada sebahagian manusia yang banyak membawa berbagai macam kebaikan. Tetapi ternyata di akhirat semua kebaikan itu diberikan kepada orang lain akibat dia melanggar keharaman terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hak orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seseorang yang melakukan keharaman berarti di saat itu iman dia sedang lemah. Kata Nabi SAW, la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu berbuat dosa, berzina, mencuri atau sebagainya, kecuali kalau seandainya imannya sedang sempurna dan kuat. Artinya ketika seseorang melakukan sebuah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang dalam keadaan lemah iman. Nah, orang yang imannya lemah berarti semangat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan menurun di saat itu. Maka wajar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Peliharalah dirimu dari berbagai macam yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi hamba yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa terhindar dari berbagai keharaman, hal-hal yang tidak dibenarkan dalam pandangan syariat. Demikian, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekhilafan saya sendiri. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.